Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 12 yang akan mempresentasikan menyusun rencana bisnis secara real yang beranggotakan saya sendiri, Niken Dwi Anggraini, dengan nomor NIM 20103087. 1. Pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan sebuah tulisan yang menuangkan ide dan pikiran dalam memulai atau mengembangkan perusahaan baru. Perencanaan usaha atau bisnis adalah suatu hasil pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Adapun hal-hal apa yang harus ada dalam perencanaan usaha, secara sederhana dalam suatu perencanaan bisnis dimulai dari ringkasan, statement misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen, dan analisis finansial seperti analisis break-even, dan lain-lainnya. 2. Konsep rencana bisnis. Membangun sebuah bisnis dengan merancang rencana bisnis terlebih dahulu tentu akan memudahkan pebisnis dalam menjalankannya di kemudian hari. Dengan begitu, memulai atau memiliki sebuah bisnis adalah sebuah kesempatan yang dapat kita lakukan dengan persiapan yang matang dengan pedoman-pedoman yang dapat membuatnya lebih efektif dan efisien. Menurut Mullin et al. 2008, pengusaha dapat mengembangkan perusahaannya dengan melalui dua direktion, yaitu expansion, perluasan dari usaha atau kegiatan usaha yang telah ada, dan diversification, perluasan dengan bisnis baru, baik melalui pengembangan internal perusahaan ataupun melalui akuisisi. 3. Manfaat rencana bisnis. Adapun manfaat perencanaan usaha itu diantaranya adalah 1. Membimbing jalannya kegiatan usaha. 2. Mengamankan kelangsungan hidup usaha. 3. Mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. 4. Sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. 5. Mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. 6. Sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. 7. Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. 8. Memperbesar peluang untuk mencapai laba. 9. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan 10. Sebagai pedoman di dalam pengawasan. 4. Strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia harus dipastikan bahwa orang-orang 1. Diperdayakan secara efisien dengan kendala keputusan manajemen operasi yang lain. 2. Memiliki kualitas lingkungan kerja yang memadai dalam atmosfer yang terdiri dari komitmen dan kepercayaan satu sama lain. 5. Perencanaan keuangan. Pada umumnya, sebagian besar orang menghadapi kendala terkait aspek keuangan dalam memulai usaha. Kendala tersebut meliputi 1. Tidak mempunyai modal atau uang. 2. Kesulitan menghitung jumlah modal awal untuk memulai usaha. Tahapan yang perlu dilalui oleh calon wirausaha terkait aspek keuangan sebelum memulai usaha yaitu 1. Membuat rencana aspek keuangan atau modal. 2. Memperkirakan prospek keuangan seperti A. Perkiraan neraca, B. Perkiraan laba rugi, dan C. Perkiraan arus kas. Sekian dari presentasi kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.